2, 3. Biaya produksi adalah pengorbanan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Biaya variabel merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Semakin besar output yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabel dan sebaliknya. Perbandingan antara biaya variabel dengan jumlah produksi barang menimbulkan 3 corak, yaitu 1. Biaya proporsional. Kenaikan biaya variabel yang dikeluarkan sama dengan kenaikan jumlah produksi. 2. Biaya progresif. Kenaikan biaya variabel lebih tinggi dibanding jumlah produksi. 3. Biaya degresif. Kenaikan biaya variabel lebih kecil dibanding dengan jumlah produksi. Kenaikan biaya variabel tidak selalu sebanding dengan jumlah produksi. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah jenis biaya yang statis, tidak berubah. Biaya ini akan selalu dikeluarkan meskipun Anda tidak melakukan kegiatan apapun atau bahkan ketika Anda melakukan kegiatan yang sangat banyak sekalipun. Yang termasuk biaya tetap adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, biaya asuransi, biaya cukai apabila melakukan pengiriman sebuah produk hingga ke luar negeri dan sebagainya. Contoh biaya tetap. Contoh yang dapat diambil dari sebuah gudang yang disewa sebagai tempat lokasi pabrik karet. Harga biaya sewa gedung yang terdapat pada buku besar akuntansi sebesar 150 juta per tahun. Dan pada saat Anda mulai memproduksi bahan karet tersebut, bahkan sampai jumlah penghasilan produksi Anda semakin banyak, Anda tetap membayar jumlah sewa pabrik dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Rumus biaya ini adalah jumlah biaya sewa per tahun per jumlah unit yang diproduksi. Berikut ini adalah skema biaya tetap, dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini. Jenis-jenis biaya tetap atau fixed cost. A. Biaya tetap yang telah ditentukan. Biaya tetap yang telah ditentukan adalah suatu biaya yang telah ditentukan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam sebuah perusahaan. Contohnya, yang telah ditentukan adalah seperti biaya penyusutan gedung, biaya pajak bangunan, biaya asuransi, biaya gaji, dan biaya yang telah ditentukan lainnya. B. Kebijakan biaya tetap merupakan biaya pengeluaran dalam periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Contoh biaya tetap kebijakan seperti iklan, riset, hubungan masyarakat, dan lainnya. Biaya total. Biaya total ialah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya total didapatkan dari menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel atau TC sama dengan FC plus VC. Dengan TC total cost, FC fixed cost, FC variable cost. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Biaya marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya suatu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonomisnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar skenario produksi, biaya produksi tidak pada permulaan produksi dan kemudian menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi tertentu. Namun kemudian biaya produksi tersebut akan naik lagi pada volume produksi tertentu. Jika diplotkan ke dalam sebuah grafik, kita akan melihat sebuah grafik yang berbentuk kurva seperti huruf Y. Berikut ini adalah gambar kurva biaya marginal. Penurunan dan kenaikan total biaya ini akan timbul apabila memproduksi satu unit produk lagi. Biaya marginal ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan pada total biaya dengan perubahan pada jumlah output seperti pada rumus biaya marginal di bawah ini. Biaya marginal sama dengan perubahan pada total biaya per perubahan pada jumlah output, atau MC sama dengan delta TC per delta Q.
Keterangan, MC adalah biaya marginal. Delta TC adalah perubahan pada total biaya. Delta Q adalah perubahan pada jumlah output. Contoh perhitungan biaya marginal. Perusahaan PT Sumberjaya mengeluarkan biaya sebanyak 300 juta untuk menghasilkan 1000 unit kipas angin. Pada saat jumlah produksi mencapai 2000 unit, perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak 500 juta untuk memproduksinya. Berapakah biaya marginal atau marginal cost pada produksi kipas angin ini? Diketahui delta TC sama dengan 200 juta. Hasil dari 500 juta dikurangin 300 juta. Delta Q sama dengan 1000 unit. Hasil dari 2000 unit dikurang 1000 unit. Penyelesaiannya, MC sama dengan delta TC per delta Q. MC sama dengan 200 juta per 1000. MC sama dengan 200.000 rupiah. Jadi biaya marginal produksi kipas angin tersebut adalah 200.000 rupiah, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 rupiah dengan produksi satu kipas angin tambahannya. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata didefinisikan sebagai biaya total dibagi dengan kuantitas output atau jumlah unit yang diproduksi. Ini adalah faktor penting ketika Anda membuat keputusan produksi. Jenis biaya ini akan memberikan tentang biaya produksi per unit yang dihasilkan. A. Biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi atau ATC sama dengan TC per Q. Keterangan, ATC adalah biaya total rata-rata, TC adalah biaya total, dan Q adalah kuantitas barang yang diproduksi. B. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. AFC sama dengan TFC per Q. Keterangan, AFC adalah biaya tetap rata-rata, TFC adalah total biaya tetap, dan Q adalah kuantitas barang yang diproduksi. C. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. AVC sama dengan TVC per Q. Keterangan, AVC adalah biaya variabel rata-rata, TVC adalah biaya variabel total, dan Q adalah kuantitas barang yang diproduksi. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Jangka waktu pendek. Dalam jangka pendek perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek yakni biaya total, biaya variabel total, biaya tetap, biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya marginal. B. Jangka waktu panjang. Sedangkan jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Teori-teori biaya jangka panjang yakni adalah biaya total jangka panjang, biaya marginal jangka panjang, dan biaya rata-rata jangka panjang. Sebagai contoh, perusahaan X yang bergerak di bidang make up dalam 1 bulan memproduksi 5.000 produk make up yang dipasarkan di 2 store dan e-commerce. Untuk memproduksi 5.000 produk make up diperlukan biaya variabel sebagai berikut. Bahan baku sebesar 70 juta rupiah, gaji pegawai 30 juta rupiah, endorsement 15 juta rupiah, launching produk 10 juta rupiah, bandwidth kuota internet 10 juta rupiah, transport produk 5 juta rupiah, packaging 15 juta rupiah, dan biaya tetap berupa sewa gudang produksi sebesar 2 juta rupiah. Jika ditotalkan,
maka menjadi 157 juta rupiah. Jadi, harga satu produk sama dengan 157 juta rupiah dibagi 5.000 produk, sama dengan 31.400 rupiah. Menghitung keuntungan atau laba perusahaan. Penerimaan total adalah jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk yang dihasilkan. Jika penerimaan lebih besar daripada biaya produksi, maka pengusaha mendapatkan untung atau laba. 1. Penerimaan total atau total revenue, yaitu penerimaan total dari hasil penjualan. Total revenue sama dengan P dikali Q, dengan P sama dengan harga output dan Q sama dengan jumlah output. 2. Penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu rata-rata penerimaan dari satuan produk yang dijual atau yang dihasilkan dan diperoleh dengan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Average revenue sama dengan total revenue dibagi Q. Karena total revenue sama dengan P dikali Q, maka average revenue sama dengan P dikali Q dibagi Q sama dengan P. 3. Penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu penambahan penerimaan atas total revenue sebagai akibat penambahan satu unit output terjual. Marginal revenue sama dengan delta total revenue dibagi delta Q. Untuk menghitung jumlah laba atau rugi perusahaan adalah total penerimaan dikurangi total biaya dengan rumus laba atau rugi sama dengan total revenue dikurang total cost. Dengan ketentuan total revenue lebih besar dibanding total cost akan memperoleh laba atau untung. Total revenue sama dengan total cost akan diperoleh break even point atau titik impas atau tidak rugi dan tidak untung. Terakhir, total revenue lebih kecil dibanding total cost, maka akan diperoleh rugi. Kita kembali ke contoh yang tadi. Misalkan harga jual 5.000 produk make up adalah 160 juta rupiah, maka keuntungan yang didapat adalah penerimaan total dikurang dengan jumlah biaya total. 160 juta rupiah dikurang 157 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan X sebesar 3 juta rupiah.